Shalom, shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Amin. Saya percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas setiap kebaikannya. Kita mau katakan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Berdiri, kita mau katakan, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari aku memuji keajaiban kasih.
bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Ya Tuhan, kami datang bersama dengan umat-Mu, menghampiri Allah, karena Engkau terlebih dahulu menghampiri kami, dan kami tahu saat Tuhan menghampiri kami, ada sukacita, ada keberanian, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kini kami saatnya akan berbakti kepadamu. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, tolong urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu saat kami melakukan tugas pelayanan. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumahnya masing-masing. Saat mereka mengikuti ibadah ini, kami percaya penuh bahwa Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan sukacita kepada mereka. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan tempat ibadah kami, baik di tempat ini maupun di Jalan Amir Mahmud. Tuhan, Engkau berkuasa menjadikan kami berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Siap memuji Tuhan, siap mengagungkan Engkau dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Seberapa banyak sudah di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Yes. Haleluya. Karena saudara dan saya dipilih untuk melakukan pekerjaan yang besar. Oleh sebab itu, mari kita mau siapkan diri kita. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih, amin, dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan
hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yes, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian dan pengagungan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah memilih kami Tuhan, menjadi umat pilihan-Mu. Dan hanya Engkau yang tahu setiap cerita hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bentuklah setiap kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang bertumbuh dan berakar di dalam Engkau Yesus, yang menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatanku, dasarku berharap. Benar Tuhan, hanya Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bentuklah setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
Inilah pujian kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi orang Kristen yang punya komitmen tinggi, tetap mengikuti panggilan Tuhan sampai akhir hayat kami. Dan kami tahu bahwa ini sebuah perjuangan yang tidak mudah, tetapi kami tahu bahwa Tuhan yang setia itu selalu mendampingi kami. Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan bersama-sama adalah firman Tuhan yang berotoritas, yang berkuasa, mengubahkan, memberi kekuatan, sukacita, damai sejahtera kepada kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami berada. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini, sungguh mereka menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan selama-lamanya. Sekarang kami jujur membutuhkan Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, agar pemberitaan firman Tuhan secara online ini sungguh memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi kami hamba-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kemudian kita juga akan membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan pagi hari ini mengambil tema berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kemudian kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16 saya baca untuk kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Sampai di sini pembacaan ayat-ayat firman Tuhan, dan saya percaya bahwa orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkan di dalam kehidupannya sehari-hari, dan kemudian melakukannya di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya punya pengalaman menarik berkaitan dengan orang-orang yang mengikut Tuhan, berkaitan dengan orang-orang Kristen, saudara-saudara, teman-teman seangkatan saya, tidak boleh dikatakan banyak, hanya beberapa saja. Kekristenannya sama usianya, masuk ke gereja itu sama, saudara-saudara. Tetapi setelah sekian lama, bahkan setelah sekian tahun, saya melihat bahwa mereka tidak lagi di dalam Tuhan. Mereka tidak lagi menjadi Kristen. Mereka tidak lagi hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini fakta yang tidak bisa kita hindari, saudara-saudara. Dan ini sebenarnya membuktikan bahwa kekristenan itu bukan hal yang mudah. Dan ada orang-orang yang hanya sekedar Kristen. Ada banyak orang yang hanya sekedar agama Kristen dan bukan Kristen yang sejati. Karena memang ada dua macam kekristenan. Kekristenan yang hanya agama Kristen, tapi ada kekristenan yang sejati. Pertanyaannya,
Kita ini masuk kategori yang mana, saudara-saudara? Maka saya ingin meyakinkan bahwa kita masuk dalam kategori sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara, orang Kristen yang sejati itu seperti apa? Maka Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Kolose itu mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus, ayatnya yang ke-6. Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 6 itu jelas, itu disebutkan tentang identitas kita. Bahwa kamu telah menerima Kristus. Jadi orang Kristen yang sejati itu adalah orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Ini jelas saudara-saudara. Apa artinya kalimat pertama ini? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Menerima Tuhan sebagai Raja kita. Menerima Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa, yang berdominan, yang mendominasi kehidupan kita saudara-saudara. Nah ini ada banyak orang Kristen yang tidak memahami kekristenannya dengan baik. Sehingga dalam kekristenannya itu menjadi Kristen yang dangkal. Kristen yang dangkal itu Kristen yang tidak mendalam. Salah satu pemahamannya itu selalu semua yang menjadi permintaan, permohonan, bahkan keinginannya itu selalu dipenuhi oleh Tuhan. Kekristenan semacam ini bukan kekristenan yang sejati. Kristen yang sejati itu adalah kekristenan di mana orang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Menerima keputusan Tuhan, menerima otoritas Tuhan, menerima kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tidak pernah kita mengeluh. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tidak pernah kita bersedih. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak pernah protes kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, pastikan bahwa diri kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Lalu apa berikutnya saudara-saudara? Maka berikutnya itu 3B. Orang Kristen itu tidak boleh berhenti pada kekristenannya. Orang Kristen itu tidak boleh puas dengan kekristenannya. Tetapi mereka harus memacu diri bagaimana hidupnya ini semakin berkenan kepada Tuhan. Maka ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, indikator berikutnya, orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang berakar di dalam Tuhan. Orang Kristen yang berakar di dalam Dia. Berakar dan berakar. Rasul Paulus itu menggunakan dengan istilah pohon atau tanaman, saudara-saudara. Kalau bicara tanaman itu saya punya pengalaman banyak berkaitan dengan menanam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sebelah pastori itu ada pohon namanya pohon pete. Saya tanam dari kecil, saya siram, saya rawat, saya pagari, saya jagai sedemikian rupa. Pohon pete itu sekarang usianya sudah sekitar 4-5 tahun saudara-saudara. Dan pernah berbuah pertama itu kita bagi dengan siapa yang datang pasti merasakannya, saudaraku. Jadi itu buah perdana. Mengapa saya bicara soal pohon pete? Karena ketika saya tanam, saya siram, saya jaga, saya rawat, pohon pete itu berakar. Dan akarnya itu tidak dangkal. Berakarnya itu dalam ke bawah. Sehingga ini pohon pete menjadi kuat sedemikian rupa. Rasul Paulus itu orang yang hebat saudara-saudara. Sehingga kalau menasihati orang itu masuk.
Kalau mereka tidak tahu itu, Rasul Paulus selalu memakai cara bagaimana supaya mereka itu tahu. Maka kepada orang-orang Kristen di Kolose, Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saya pikir nasihat Rasul Paulus itu bukan hanya kepada orang-orang Kristen di Kolose, termasuk saya, saudara-saudara, termasuk saudara sekalian, dimanapun engkau berada, engkau harus tanamkan di dalam pikiranmu bahwa kekristenanmu harus kekristenan yang sejati, kekristenan yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Kekristenan di dalamnya kita harus berakar, bukan akar yang dangkal, tapi akar yang dalam dan dalam. Maka kuatlah kita, saudara-saudara. Bagaimana dengan kekristenan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana pemahaman kita berkaitan dengan iman kita? Apakah kita orang Kristen yang berakar kuat? Persoalan apapun, kalau orang Kristen itu seperti pohon yang berakar kuat, tidak akan roboh, saudara-saudara. Karena akarnya dalam. Di kebun itu, di depan pastori itu, ada pohon pisang Raja Nangka. Saya harap-harap itu pohonnya besar, daunnya lebat. Saya tunggu pasti beberapa bulan akan keluar jantung dan akan berbuah pisang. Saudara tahu, ketika satu saat itu ada hujan sebentar, kemudian dengan angin yang sangat kencang, tiba-tiba itu ada seorang yang bilang ke saya, Om Titus, pohon pisangnya roboh. Saudara tahu mengapa pohon pisang ini roboh? Karena pisang ini tumbuh, akarnya tidak mendalam. Dia ada di atas bebatuan, saudara-saudara. Itu artinya apa? Gambaran kalau orang Kristen itu akarnya tidak kuat, maka robohlah kita. Ada persoalan, putus asa, ada masalah, protes ke Tuhan. Ya, semua dijadikan persoalan. Masalah kecil digede-gedein, masalah gede menjadi tambah besar. Mengapa? Karena kekristenannya tidak berakar. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini. B yang pertama adalah berakar. Ya, coba saudara bilang ke istrimu, anak-anakmu, kalau saudara bersama di dalam rumah harus berakar ya, kamu harus berakar. Yang kedua, saudara-saudara, sesuai dengan tema khotbah kita, berakar, bertumbuh, saudara-saudara. Rasul Paulus itu hebat. Ketika dia ngomong berakar, dia tidak bisa berhenti di situ. Sebenarnya di balik itu ada satu pesan. Kalau kamu jadi orang Kristen yang berakar, pasti kamu bertumbuh. Kalau bertumbuh, itu menjadi semakin besar. Tidak kerdil, tidak bonsai. Terus bertumbuh, membahagiakan. Kekristenan sejati itu adalah kekristenan yang bertumbuh. Ada orang-orang yang Kristen, tapi Kristennya tidak bertumbuh. Kekristenannya mandek di satu pemahaman. Kekristenannya mandek di satu konsep. Dan padahal konsepnya itu konsep yang tidak benar. Saya berharap kita menjadi pribadi orang Kristen. Kristen yang sejati. Terus bertumbuh. Bertumbuh lewat apa? Bertumbuh lewat masalah hidup. Bertumbuh lewat apa? Bertumbuh lewat kesulitan. Makanya kalau kita bertemu dengan kesulitan itu, anggap saja kita bertemu dengan sesuatu yang membuat kita bertumbuh. Maka orang Kristen tidak akan putus asa dengan kesulitan. Sebab dunia ini penuh dengan kesulitan. Apalagi di zaman sekarang ini, kita hidup dalam satu tatanan kehidupan baru yang sering kita sebut dengan new normal. Tidak gampang, saudara-saudara. Ada banyak kesulitan. Orang pakai masker aja sulit, saudara-saudara. Apalagi yang tidak biasa pakai masker, begitu pakai masker 1-2 jam rasanya engap. Tapi bagi orang Kristen, orang percaya, dia tidak akan begitu. Dia akan tetap memberikan kontribusi kepada pemerintah, membantu pemerintah dalam menanggulangi penularan COVID-19 ini. Tetap
tetap tidak akan mengalami kesulitan. Cuci tangan tetap kita bisa, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat iman kita makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus pernah berkata demikian, supaya kamu tetap kokoh, tidak goyah, dan layani Tuhan selama-lamanya. Saya tetap mendoakan supaya saudara menjadi pribadi yang berakar, kemudian bertumbuh. Kekristenannya bukan kekristenan yang mandek, kekristenannya adalah kekristenan yang bertumbuh dalam suka dan duka, dalam keadaan suka, dalam keadaan yang mudah, kita tetap bertumbuh. Saudara-saudara, maka ada istilah merenda duka dan suka. Kalau kita sedang bersuka, ya bersukalah. Tapi kalau kita sedang berduka, rendalah. Kombinasi, kolaborasi antara suka dan duka. Maka dengan demikian kekristenan kita menjadi kekristenan yang mantap, kekristenan yang sejati di hadapan Tuhan. Nyatanya memang ada banyak orang Kristen yang imannya itu tidak kuat, yang imannya itu tidak tumbuh. Kekristenannya tidak bertumbuh dari sejak mengenal Tuhan sampai detik hari ini. Coba renungkan baik-baik, bertumbuh enggak kekristenanmu? Imanmu bertumbuh enggak? Konsep-konsepmu soal doa bertumbuh enggak? Pengenalanmu akan Tuhan bertumbuh enggak? Saudara-saudara, kalau Tuhan kita kenal sebagai Tuhan yang memberkati kita, hanya itu saja dangkallah iman kita. Kita tidak mungkin bisa bertumbuh. Tetapi kalau kita punya pemahaman yang luas makin hari, apapun yang terjadi, tetap Tuhan menjadi yang utama. Itu kekristenan yang bertumbuh. Saudara-saudara, B yang ketiga. Tadi B yang pertama itu berakar, yang kedua itu bertumbuh, yang ketiga itu berbuah. Saudara-saudara, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Jadi orang Kristen tidak hanya berakar, orang Kristen tidak hanya bertumbuh, saudara-saudara. Apalagi hanya berdaun lebat saja dan tidak keluar apa-apanya. Yesus itu pernah melakukan satu perjalanan, kemudian lihat pohon kok daunnya lebat sekali. Ketika Yesus di bawah pohon itu lalu mengamat-amati, kok enggak ada buahnya. Maka Yesus berkata demikian, dikutuk kamu enggak akan berbuah selama-lamanya. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan itu ingin supaya kekristenan kita menjadi kekristenan yang progresif. Makin hari itu makin baik. Makin hari itu bukan semakin parah, tapi makin hari itu makin luar biasa. Saya bersyukur jemaat BBC itu makin hari makin luar biasa. Saya bersyukur jemaat Parmindo itu makin hari makin luar biasa. Saya dengar beberapa gereja, animo, respon tanggapan mereka terhadap kebaktian online itu, beberapa gereja mengalami penurunan. Parmindo itu enggak stabil, malah cenderung ke naik. Jadi pengen dengar suara yang khotbah itu siapa, firman Tuhannya kayak apa, kerinduannya luar biasa. Ini kekristenan yang sejati, saudara-saudara. Kekristenan yang sejati itu tidak hanya berakar, tidak hanya berdaun lebat, tetapi dia berbuah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berbuah-buah dalam Tuhan. Buahnya apa? Sabar. Saudaraku, saya juga belajar sabar. Saya ini usianya sudah 50 tahun ke atas. Kuranglah berapa begitu kalau 60. Tapi yang saya renungkan bagaimana di masa yang sudah lanjut usia, saya bisa meningkatkan kesabaran. Ini pergumulan yang luar biasa. Dan saya memintanya kepada Tuhan, beri aku kesabaran. Saudara tuh tidak bisa dengan kekuatanmu. Untuk saudara bisa berbuah-buah, sabar menghadapi istri, sabar menghadapi suami, sabar menghadapi saudara, sabar menghadapi anak, sabar menghadapi tetangga. Coba saudara-saudara, itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi dari Tuhan.
Nah, saya yakin kekristenan kita, kekristenanmu adalah kekristenan yang sejati. Kekristenan di mana iman Kristen kita berakar kuat ke dalam. Kekristenan kita menjadi kekristenan di mana iman kita tumbuh di dalam Tuhan. Kekristenan di mana kita berbuah-buah di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara, kalau kita bicara soal buah dalam kehidupan itu tuh buah-buah kebaikan. Ada buah roh di sana, saudara-saudara. Ada sukacita dalam keadaan apapun. Kekristenan yang berbuah itu dia akan tetap bersukacita. Dalam keadaan apapun sekalipun dunia bergoncang. Langitnya juga runtuh, laut bergelora. Orang Kristen itu tidak gentar sedikit pun. Oleh karena itu saya berharap supaya saudara betul-betul merenungkan ini. Menjadi pribadi yang terus berakar semakin dalam. Bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Dan berbuah makin hari makin lebat di dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya undang worship leader, singers, pemain musik untuk maju ke depan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan berkaitan dengan sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, bahwa sakramen perjamuan kudus itu adalah perintahnya Tuhan. Supaya kita meringati sengsara Tuhan Yesus Kristus hingga ia datang kembali. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus itu tanda bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan dengan demikian kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bahwa perjamuan kudus itu simbol, tanda bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak diperkenakan untuk ikut sakramen perjamuan kudus ini. Pelayan perjamuan kudus, Pendeta Joy, saya undang untuk maju ke depan. Saudara-saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Berdoalah, bereskanlah pribadimu bersama dengan Tuhan. Jadilah pribadi yang bertumbuh, berakar, berbuah-buah di dalam Tuhan. Dan kiranya engkau dilayakkan pagi hari ini untuk ikut sakramen perjamuan kudus. Tetaplah dalam suasana berdoa, kiranya Tuhan memberkenan kita. Pelayan perjamuan kudus akan berlutut di depan meja perjamuan di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa kiranya setiap pelayan perjamuan kudus dimanapun mereka berada dilayakkan oleh Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, datang dengan penuh pengharapan, percaya bahwa Engkau sanggup memakai kami menjadi alat-Mu, alat dalam pelayanan melayani sakramen perjamuan kudus. Setiap jemaat yang saat ini melaksanakan perjamuan kudus, sungguh hati mereka dipuaskan dengan kehadiran Tuhan. Hati mereka dihibur, hidup mereka dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin ada mujizat, ada kuasa, ada perubahan, ada keajaiban terjadi saat kami melakukan perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan, sudah dipecah-pecahkan karena dosa, pemberontakan dan kemunafikan kita. Terimalah tubuh Tuhan yang dihancurkan karena manusia yang berdosa. Cawan yang berisi anggur melambangkan darahnya Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Maka hari ini dosamu sudah diampuni, dan jangan engkau berbuat dosa lagi. Terimalah darah Kristus.
salibnya. Inilah tubuh dan darah. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan telah siap untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, salibnya. Aku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita akan berdoa kepada Tuhan supaya sungguh kita diperkenan Tuhan ikut sakramen perjamuan kudus. Dan karena perkenanannya pula hari ini, saat ini, waktu ini, saat engkau ikut sakramen perjamuan kudus, kuasa Tuhan turun atas kita. Ada mujizat kesembuhan, ada mujizat kelepasan, ada mujizat yang luar biasa terjadi di dalam hidupmu. Maka sekarang mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus di tangan kanan kita tinggi di atas kepala, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu mempedulikan umat-Mu. Penggembalaanmu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Sekarang angkatlah cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, tinggi di atas kepalamu. Arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menghapuskan dosa-dosamu. Dengarlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan.
Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita minum darah Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sesaat seluruh jemaat Tuhan, angkatlah tangan kananmu. Tangan kananmu kau angkat di depan Tuhan. Ketika engkau mengangkat tangan, engkau sedang berteriak berseru. Engkau sedang mendambakan kuasa Allah nyata di dalam hidupmu. Engkau menjadi pribadi yang berakar, pribadi yang bertumbuh, pribadi yang berbuah-buah di dalam Tuhan. Pengenalanmu akan Tuhan sungguh luar biasa. Makin hari makin dalam, dan kau menjadi miliknya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Setiap kami yang mengangkat tangan kanannya, mereka adalah orang-orang yang sangat merindukan Tuhan. Mereka haus dan lapar akan Engkau setiap saat. Biarlah Tuhan menyatakan dirimu, supaya kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ampuni kami jika kekristenan kami kekristenan yang dangkal, kekristenan yang tidak bertumbuh, kekristenan yang tidak berakar, kekristenan yang tidak berbuah. Ampuni kami. Maka sejak hari ini Tuhan melihat secara khusus jemaat Parmindo, BBC, bertumbuh-tumbuh, berbuah lebat dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan saudara. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Hari ini kami telah melakukan sakramen perjamuan kudus. Kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kami, dan kami sungguh menjadi pribadi yang kokoh, tidak akan goyah selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Bahkan kami Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu itu yang begitu luar biasa. Mengingatkan setiap kami kalau kami boleh hidup di dalam Engkau, itu semua kan anugerah Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah yang manis di hadapan-Mu. Bapa, bila sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, Kau yang berkati setiap kami, agar kami boleh memberi yang terbaik hanya untuk Engkau. Dan kami menyerahkan juga setiap pengelola keuangan di tempat ini, untuk mereka boleh mengelola keuangan ini dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Engkau, memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan amplop dan diberi tanggal hari ini, yaitu tanggal Minggu tanggal 28 Juni 2020. Lalu persembahan saudara dapat saudara berikan dan masukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan di pastori. Pada jam kerja saudara bisa datang tempat ini.
Dan bagi saudara yang ingin mentransfer, saudara bisa lihat di bawah ini nomor rekening beserta saudara. Kalau sudah transfer, saudara bisa konfirmasi dengan nomor WA di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya saya serahkan pada pewarta. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini. Atas nama rohaniwan, penatua, diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala dan jemaat Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya melalui pelayanan kita nama Tuhan semakin terus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menyimak warta untuk sepekan ini. Pelayan kebaktian umum tanggal 5 Juli 2020, firman Tuhan oleh Pendeta Joyce Eko, worship leader Saudara Firman, singer Saudara-saudari Ivan, Vika, Andriana, pemusik Saudara-saudari Catherine, Eben, Gede, Alvin, pewarta oleh Bu Debi. Untuk pengumuman, persiapan ibadah offline oleh anugerah Tuhan, Majelis Gereja Isa Al-Masih, Jemaat Parmindo mengajak seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah umum di gedung BPC yang akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2020, juga dalam ibadah kategorial di Pastori yang akan dimulai tanggal 7 Juli 2020. Untuk mempersiapkan ibadah secara langsung ini, jemaat wajib mengikuti arahan dan protokol kesehatan yang akan disampaikan melalui pesan grup WhatsApp. Jemaat Tuhan mohon merespon pesan WhatsApp tersebut dan apabila kurang jelas, bisa langsung menanyakan ke sekretariat gereja demi kelancaran, kesehatan, dan keselamatan bersama. Untuk jadwal ibadah kategorial pada minggu ini, kita masih beribadah secara online. Bapak Ibu Saudara dapat melihat jadwal dan para pelayan di warta yang sudah dikirimkan di WhatsApp. Selanjutnya yang merayakan ulang tahun pada pekan ini, Gembala Rohaniwan Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Mangiring Abeng 28 Juni, Ibu Yuniawati Mena 29 Juni, Saudari Felicia 1 Juli, Saudari Rizka atau Ica 2 Juli, Saudara Daniel Julius Winer 2 Juli, Pendeta Joyce Eko 3 Juli, Saudari Repri Yuliana Hutasoit 4 Juli, Saudara Rio Nata Gunawan 4 Juli, Saudari Nadine Daniela 4 Juli. Dan yang merayakan anniversary pada minggu ini, Gembala Rohaniwan Penatua, Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat merayakan ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu Yuli Astuti 2 Juli 1994. Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umatnya terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya saudara, sebelum kita mendoakan mereka yang berulang tahun dan berhappy wedding anniversary, baik dalam suasana PSBB maupun new normal, 4 hal yang tidak boleh ditinggalkan: 1, pakai masker; 2, cuci tangan; yang ketiga itu tidak berkumpul-kumpul, menjauhkan diri dari kerumunan-kerumunan, dan kalau tidak penting-penting sekali tidak perlu tinggal di rumah. Saya rasa itu saja. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelumnya kita mendoakan yang berulang tahun. Kita berdiri bersama-sama yang berulang tahun ya, dan berhappy wedding anniversary. Silahkan mengangkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat dan mendengar kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami sampai pada akhirnya, dan kami dibawa ke satu pemahaman yang mendasar bahwa kami harus menjadi orang Kristen yang sejati, Kristen yang berakar, orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang berbuah-buah. Demikianlah kiranya terjadi di dalam diri setiap kami, jemaat-Mu secara umum, dan juga secara khusus ke-9 saudara-saudari kami yang berulang tahun. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan memeliharanya, mencukupi, memberkati, dan kami tahu berkat-berkat-Mu tidak hanya berhenti sampai di sini,
tetapi terus berkelanjutan di dalam kehidupannya. Tuhan, buatlah mereka mencintai Engkau, buatlah mereka mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, makin hari makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Inilah doa kami, anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan memberkati, yang cari tempat kuliah Tuhan tolong mereka, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaan, yang sudah berkeluarga, rumah tangga, anak-anak Tuhan, keluarga ini diberkati oleh Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk yang ber-happy wedding anniversary, Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, supaya mereka mengasihi Allah, semakin menyadari betapa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kini kami mendoakan untuk seluruh pelayan-Mu yang telah melayani Engkau. Beri kami kekuatan, beri kami semangat yang tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Rintangan, kesulitan, persoalan apapun yang terjadi tidak pernah bisa menghentikan kami dari melayani Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dan kasih-Mu tidak bisa terpisahkan oleh apapun dan siapapun di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, secara khusus yang sedang sakit Tuhan tolong memberkati mereka. Tuhan berikan sukacita, berikan kesembuhan, berikan damai sejahtera di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk ibadah offline secara langsung yang akan kami laksanakan mulai tanggal 5 Juli nanti. Tuhan berkarya secara luar biasa. Kami tahu para jemaat Tuhan sudah diproteksi dengan karunia Tuhan, dan kami diberikan kekuatan, kesehatan, dimampukan Tuhan untuk menjaga diri sedemikian rupa, sehingga kami ikut menolong pemerintah dalam menanggulangi penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami, Tuhan tolong kiranya kami diberikan kekuatan, bangsa kami diberikan keberanian, bangsa kami dicelikkan mata rohaninya untuk mampu melihat Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kami dari segala macam bencana yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan, tolonglah seluruh masyarakat Indonesia untuk bergandengan tangan bersatu padu melawan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk STT Abdiel, Tuhan berkarya, karena kami tahu di sana sedang dididik hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi tentara-tentara Allah memberitakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami panjatkan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan dan pulanglah dalam kehidupanmu, serta terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kekuatan, memberi kepadamu sukacita, memberi engkau penghiburan, memberi engkau berkat berlimpah-limpah, memberikan engkau kesehatan, bahkan damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Saat teduh sejenak. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.